Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Saudara tahu bahwa Allah lah yang memelihara hidup kita. Pada masa-masa seperti ini saudara, kita harus percaya bahwa Allah lah yang menyediakan segala kebutuhan kita. Sehingga Rasul Paulus pernah berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi, waktu kita di dalam Allah, saudara, waktu kita di dalam Tuhan, Tuhan selalu memberikan hidup kita dengan kelimpahan. Kenapa? Karena Yesus berkata, Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi, secara manusia kita selalu mengenal kekurangan. Tapi di dalam Yesus sebenarnya kita tidak mengenal konsep kekurangan. Jadi pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, 5.000 laki-laki, kurang sebenarnya. Mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi pada waktu itu diserahkan kepada Yesus, Tuhan buat 5 roti dan 2 ikan itu menjadi berkelimpahan. Bayangkan saudara, bagaimana 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 laki-laki saja. Belum perempuannya, belum anak-anaknya. Dan tidak hanya itu, ada sisa 12 bakul. Kemudian saudara ingat cerita janda Sarfat. Janda Sarfat ini dalam kondisi yang sangat kekurangan. Bahkan dia katakan kepada Nabi Elia bahwa minyak itu yang terakhir, setelah itu mereka kelaparan. Mereka berhutang banyak. Tapi waktu apa yang ada pada mereka itu diserahkan kepada Tuhan, Alkitab mengatakan bahkan sampai buli-buli itu penuh melimpah, bejana-bejana itu penuh melimpah. Jadi waktu kita serahkan hidup kita dalam Tuhan, Tuhan membuat itu menjadi kelimpahan. Saudara ingat cerita Petrus. Waktu Petrus mencoba mencari ikan, tidak ada ikan yang didapat. Kemudian Yesus pinjam perahunya untuk mengajar. Dan setelah itu Yesus bilang kepada Petrus, tebarkanlah jala-jalamu. Sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya dikatakan lebih dari 1 jala. Cuman dasar Petrus karena dia sudah frustasi, dia hanya lemparkan 1 jala saja. Dan waktu dia lemparkan hanya 1 jala saja, Tuhan gak bilang, oh karena kau tidak taat kepadaku, maka tetap kau tidak dapat ikan. Enggak, waktu dilemparkan pun hanya 1 jala, banyak ikan yang didapat oleh Petrus. Sehingga jala itu hampir robek. Sehingga dia harus panggil temannya yang lain, supaya menjala ikan di situ, dan akhirnya dapat lebih banyak. Jadi saudara, ketidaktaatan kita tidak membuat Tuhan menghentikan suplai dalam hidup kita. Cuman waktu kita taat, sebenarnya ya Tuhan buat itu menjadi lebih banyak dan kita memperoleh damai sejahtera. Tapi walaupun si Petrus itu hanya setengah taat sebenarnya, tapi kelimpahan daripada Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidupnya. Jadi saudara, dalam masa-masa seperti ini, jangan khawatir. Jangan pernah berpikir, mungkin ini karena kesalahanku. Mungkin karena orang berbuat seperti ini kepadaku. Jangan khawatir, karena Yesus berkata, Aku datang supaya engkau memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi saudara, pada minggu ini, saudara nikmati kelimpahan daripada Tuhan. Jangan pernah bahas kekurangan dalam hidup saudara. Amin. Jangan pernah bahas penyakit dalam hidup saudara. Mari kita semua sama-sama menerima kelimpahan daripada Tuhan. Dan saudara akan menerima kelimpahan itu. Amin. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Buat pagi hari ini, buat hari Minggu ini Tuhan kami beribadah. Kami sungguh bersyukur, Engkaulah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala kebutuhan kami. Bahkan pada masa-masa krisis pun, Tuhan Engkau mensuplai kebutuhan kami.
Terima kasih, dan biarlah Tuhan mata kami hanya selalu tertuju kepada Engkau, sumber daripada segala kebutuhan kami. Kalau ada jemaat membutuhkan keuangan, Engkau yang menyediakan segala kebutuhan mereka. Kalau ada yang butuh kesembuhan, Engkau menyediakan kesembuhan dalam hidup mereka. Kalau ada yang butuh sukacita, Engkau menyediakan sukacita abadi dalam hidup mereka, Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat hal-hal yang luar biasa yang Kau sudah berikan dan anugerahkan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus. Amin.